Halo semuanya, jadi kita kembali lagi di sini di part 2 dari video dari analisis time series. Jadi sekarang kita mau melanjutkan bagaimana mencari contoh untuk tren linear. Jadi pertama kita mau mencari persamaan tren linear dari data time series mengenai banyaknya pengunjung toko buku GM. Di mana datanya seperti berikut, ada tahunnya dari 2007 sampai 2013, banyaknya pengunjung. Di sini sudah tertera 2007 ada 7.075 pengunjung sampai dengan 2013 9.298 pengunjung. Yang kedua disuruh mencari tren banyaknya pengunjung pada toko buku GM pada tahun 2018. Jadi kita disuruh meramal. Di sini kan cuma sampai 2013. Sekarang kita disuruh meramal berapa banyaknya pengunjung toko buku GM pada tahun 2018. Nah, penyelesaiannya pertama kita lakukan coding dulu ya. Jadi kita punya tahun. Di sini banyaknya pengunjung adalah Y, sedangkan X-nya itu berupa coding dari tahun. Nah, kita lihat lagi tadi ada berapa tahun di sini? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 tahun. Sehingga ada itu adalah tahun yang ganjil. Sehingga ada satu tahun yang terletak berada tepat di tengah-tengah data tersebut, yaitu tahun 2010. Kita kasih dia coding 0. Sedangkan sebelum tahun 2010 kita kasih coding min 1, min 2, min 3, dan setelahnya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian ini bisa kalian kerjakan manual, bisa kalian kerjakan dengan menggunakan Excel. Ya. Tapi kalau manual juga pasti bisa ya. Kita di sini beri satu kolom lagi, yaitu kolom X dikalikan dengan Y, dan juga kolom kedua yaitu X kuadrat. Jadi kita di sini X kali Y yang coding ya. Jadi yang coding dikalikan dengan Y-nya. Min 3 kali 7075, min 2 kali 7203, dan seterusnya sampai di bawah. Lalu X kuadrat ini adalah yang coding juga. Min 3 dikuadratkan 9, min 2 dikuadratkan 4, min 1 dikuadratkan 1, 0, dan seterusnya. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya ini. Semua kolomnya ini jumlah pengunjung totalnya adalah 55602. Dan untuk coding otomatis 0 karena kita memang membuat dia agar kita jumlahkan jadi 0. Lalu jumlah dari XY adalah 9967. Dengan jumlah dari X kuadrat adalah 28. Nah, sekarang kita tinggal menghitung nilai A dan B-nya dengan rumus yang sudah kita bahas di part 1. Ya. Jadi B-nya adalah jumlah dari XY, sigma XY, jumlah dari X kali Y, dan sigma X kuadrat, jumlah dari X yang kuadrat. Kalau dari tabel tadi, jumlah XY itu kan adalah 9967, dibagi dengan jumlah dari X kuadrat adalah 28. Sehingga B-nya adalah 355,96. Sedangkan A-nya, tinggal kita sigma Y dibagi N, atau dengan kata lainnya adalah rata-rata dari Y. N-nya adalah 7, adalah banyaknya data. Nah, sigma Y-nya adalah 55602 dibagi 7, memperoleh hasil 7943,14. Sehingga tren linear persamaannya adalah Y duga sama dengan A ditambah BX menjadi Y duga sama dengan 7943,14 ditambah 355,96X. Oke, ini sama dengan regresi, cuma kita sederhanakan sigma X-nya kita jadikan 0. Sigma X-nya kita jadikan 0 sehingga rumusnya menjadi sederhana seperti ini. Kemudian untuk menghitung nilai tren tahun 2018, kita terlebih dahulu harus mencari nilai coding dari tahun 2018 itu. Yang menjadi acuan di sini adalah yang menjadi acuan atau coding 0 adalah tahun 2010. Sehingga kita untuk mencari coding dari tahun 2018 adalah kita dikurangi ke 2010. Ya. Jadi X 2018 dikurangi 2010 adalah 8. Sehingga coding untuk tahun 2018 adalah 8. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 8 ke dalam persamaan tren linear yang sudah dirumuskan pada bagian A. Jadi ini kita punya rumus persamaan tren linearnya. Kita ganti X-nya dengan 8. Tinggal kita kalikan dengan 355,96, lalu kita tambahkan dengan 7943,14. Kita peroleh hasil adalah 10.790,82.
Nah, kesimpulannya adalah peramalan jumlah pengunjung toko buku GM tahun 2018 berdasarkan tren linear adalah sebanyak 10.790,82 orang atau 10.790 pengunjung. Ini kita bulatkan ke bawah. Kenapa? Kalau menurut saya, kalau ini kan satuannya pengunjung ya, pengunjung itu kan orang, manusia. Jadi kalau manusia 0,82 itu adalah tidak lengkap ya. Kalau bisa kita ilustrasikan mungkin manusia tanpa kepala. Jadi mungkin kita tidak usah hitung desimalnya mau berapapun, kita nggak buat kita bulatkan ke bawah saja untuk lebih amannya. Sehingga ramalan jumlah pengunjungnya menjadi 10.790 pada tahun 2018 kalau menggunakan tren linear. Oke? Kita sekarang beralih ke tren non-linear. Nah, tren non-linear ini ada dua, yaitu yang akan kita bahas di sini ada dua ya. Pertama adalah tren kuadratik, di mana persamaan umumnya adalah seperti ini. Y2 sama dengan A ditambah B1X tambah B2X kuadrat. Jadi karena kuadratik ya X-nya ada kuadratnya. Nah, agar rumusnya sederhana, kita juga membuat X-nya ini membuat coding sedemikian rupa sehingga kalau kita jumlahkan dia sama dengan 0. Maka rumusnya menjadi A sama dengan sigma Y per N dikurangi B2 kali sigma X kuadrat per N. Untuk B1 sama dengan sigma X ya dibagi dengan sigma X kuadrat. Untuk B2, sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurangi N dikali sigma X kuadrat kali Y dibagi sigma X kuadrat yang dikuadratkan dikurangi N dikali sigma X pangkat 4. Oke, kita coba bahas contoh yang sama dengan contoh yang kita gunakan di tren linear. Ini datanya untuk instruksinya juga sama. Pertama disuruh mencari persamaan tren kuadratik, lalu disuruh mencari nilai tren untuk tahun 2018. Nah, penyelesaiannya jadi ini sudah langsung jadi ya. Kita sama dengan menggunakan yang tabel sebelumnya, ada Y-nya, ada X-nya, lalu kita tambahkan variabel X, Y, lalu kita tambahkan untuk kolom X kuadrat, tapi ada tambahan lagi dua, yaitu X kuadrat Y dan X pangkat 4. Ya, jadi ini sama dengan yang tadi, yang sebelumnya di tren linear, tambahannya adalah X kuadrat Y dan X pangkat 4. Ini adalah X kuadrat dikalikan dengan Y, lalu ini adalah X yang dipangkatkan 4. Kalau kita lihat di Excel-nya seperti ini. Nah, ini ya, jadi kita coba gunakan Excel. Di sini kita punya XY, cara mencarinya yaitu kita mulai dengan sama dengan X, kita kali dengan Y. Tinggal klik, kasih tanda bintang, klik lagi, maka itu sama dengan. Lalu X kuadrat ini sama dengan X-nya kita pangkat 2. Pakai simbol pangkat topi seperti itu. Nah, ini X pangkat 2 dikali Y, jadi kita tinggal sama dengan X pangkat 2 kita kalikan dengan Y. Oke. Kemudian X pangkat 4, ini sama dengan X-nya kita pangkat 4. Kita tinggal blok semua, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini tinggal kita sum. Nah, sama dengan sum, lalu kita blok di bawah. Oke. Maka setelah itu setelah selesai diolah, maka kita dapatkan suatu tabel hasil seperti ini ya. Itu pun juga bisa dikerjakan secara manual ya, karena ini hanya pengkuadratan atau pengalian biasa saja. Setelah itu kita hitung nilai A, B1 dan B2 dengan rumus seperti ini ya. Jadi B2-nya kita mulai dari B2 dulu, yaitu sigma X kuadrat. Kalau dari tabel tadi adalah 28. Dikali sigma Y adalah 55602. Dikurangi N-nya 7. Dengan sigma X kuadrat Y, kita dapatkan di tabel tersebut adalah 224867. Dibagi dengan sigma X kuadrat yang dikuadratkan. Sigma X kuadratnya adalah 28, kita kuadratkan.
dikurangi N dikali sigma X pangkat 4. Jadi jumlah dari X pangkat 4-nya adalah 196. Kita tinggal kali, kemudian kita kurangi hasil perkalian ini, kita bagi. Oke, jadi setelah dihitung kita dapatkan B2 adalah 29,27. Sedangkan B1 kita tinggal masukkan ke dalam persamaan kita. B1 sama sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Jadi 9967 dibagi dengan 28 menghasilkan 355,96. Sedangkan A-nya kita masukkan ke dalam persamaannya ini. Sigma Y dibagi N dikurangi B2 kali sigma X kuadrat per N. Hasilnya 55602 dibagi 7 dikurangi 29, maaf ini maksudnya 27 ya, 29,27 dikali 28 per 7. Hasilnya menjadi 7826,602. Maka persamaan tren kuadratik adalah Y juga sama dengan 7826,602 ditambah 355,96X ditambah 29,27X kuadrat. Nah, untuk mencari nilai tren tahun 2018, pertama-tama sama kita cari dulu yang menjadi coding untuk tahun 2018. Itu kita kurangi dengan 2010. 8. Kita dapatkan nilainya 8. Lalu substitusi ke dalam persamaan tren kuadratik yang telah kita dapatkan sebelumnya. X-nya diganti dengan 8, X-nya diganti dengan 8 juga. Tinggal kita hitung seperti biasa. Kita dapatkan nilai Y juga sama 12.547,562. Kesimpulannya, jumlah pengunjung toko buku tahun 2018 berdasarkan tren kuadratik adalah sebanyak 12.547 pengunjung. Oke, demikian untuk tren kuadratik. Kita sambung lagi ke tren eksponensial di part selanjutnya ya. Oke, sampai ketemu di part selanjutnya.